Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan matematika semuanya, jumpa lagi di channel untuk membahas soal matematika dengan cara yang mudah dan cepat. Baiklah, untuk video kali ini saya akan mencoba menjelaskan beberapa soal yang kaitan materinya tentang fungsi dalam keadaan naik dan turun. Nah, untuk keadaan fungsi yang naik dan turun di sini ada 5 poin yang memang harus kita pahami terlebih dahulu untuk supaya kita mudah menjawab soal-soal yang akan tampil ke depannya. Di sini ada 5 poin. Poin yang pertama, jika f aksen x lebih besar 0 maka kurvanya selalu naik. Kemudian yang kedua, jika f aksen x-nya kurang dari 0 maka fx-nya selalu turun. Nomor C, f aksen x-nya lebih besar dari 0 ataupun lebih dari 0 maka kurva fx-nya selalu naik. Mungkin poin A dengan poin C sama. Kemudian poin D, f aksen x kurang ataupun lebih dari sama dengan 0 maka kurva fx-nya tidak pernah turun. Kalau fx-nya lebih kecil sama dengan 0 maka kurva fx-nya tidak pernah naik. Baiklah, langsung saja kita mulai ke dalam soalnya. Soal nomor 1, jika diketahui interval x yang membuat kurva fungsi fx sama dengan x pangkat 3 kurang 6x pangkat 2 tambah 9x tambah 2, keterangannya adalah selalu turun. Nah, di sini ada beberapa pilihan kunci jawaban. Baik, langsung saja kita coba jawab. Yang pertama, kita tulis dulu fx yang diketahui. Jawab, fx yang diketahui di soal adalah x pangkat 3 kurang 6x pangkat 2 tambah 9x tambah 2. Nah, sebelum kita substitusikan ataupun sebelum kita masukkan rumus yang diminta oleh fungsi yang selalu turun, fx ini kita turunkan. Turunan pertama fx, x pangkat 3 turunannya adalah 3 x pangkat 2, kemudian min 6x pangkat 2 ini 12 x, kemudian turunan 9x adalah 9, turunan dari 2 adalah 0. Nah, di sini harus kita tahu syarat fungsi fx selalu turun. Nah, syaratnya adalah f aksen x kecil dari 0. Nah, f aksen x ini kita substitusikan, nilainya adalah 3x pangkat 2 kurang 12x tambah 9 kecil dari 0. Nah, kalau kita cari lebih dalam, bentuk 3x kuadrat kurang 12x tambah 9 ini adalah bentuk persamaan kuadrat. Berarti ini bisa kita selesaikan dengan 3 cara. Cara yang pertama adalah pemfaktoran, kemudian melengkapkan kuadrat sempurna, dan menggunakan rumus ABC. Nah, sekarang untuk yang lebih mudah, berarti soal ini kita coba cari dengan bentuk pemfaktoran. Kita sederhanakan terlebih dahulu bentuk ini dengan sama-sama dibagi dengan 3. 3x kuadrat dibagi 3 ini x kuadrat kurang 4x tambah 3 kecil 0. Nah, di sini harus kita cari dua buah angka. Ketika kita kalikan nilainya negatif 4, ketika kita kalikan adalah 3, ketika kita jumlahkan adalah negatif 4. Nah, di sini kita peroleh hasilnya negatif 1 dengan negatif 3, karena negatif 1 dikali dengan negatif 3 hasilnya positif 3. Negatif 1 dijumlahkan dengan negatif 3 hasilnya adalah negatif 4. Nah, di sini
kita peroleh nilainya X yang pertama adalah 1 atau X yang kedua adalah 3. Nah, dengan adanya nilai X sama dengan 1 dan X sama dengan 3, berarti di sini bisa kita buat garis bilangan. Nah, garis bilangan nilai yang kecilnya adalah 1, nilai yang lebih kecil adalah 3. Baiklah, sekarang kita buat titik uji. Titik uji untuk memudahkan kita ambil adalah 0. 0 ini kita substitusikan ke persamaan X kuadrat kurang 4X tambah 3, supaya kita peroleh mana yang negatif dan mana yang positif. Berarti yang ini menjadi X kuadrat kurang 4X tambah 3. X nya kita ganti dengan 0. 4 kali 0 tambah 3. Berarti hasil ini diperoleh 0 kurang 0 tambah 3. Berarti ini adalah positif. Titik 0 berada di tengah-tengah. Bukan di tengah-tengah, berarti titik 0 ini berada di sebelah kiri nilai 1. Berarti di sini nilainya positif. Untuk ruas selanjutnya pasti negatif. Ruas selanjutnya pasti positif. Nah, dari tabel ini bisa kita ambil himpunan penyelesaiannya. Dikarenakan keterangan fungsi selalu turun, nih tanda ketaksamaan yang dipakai adalah tanda lebih kecil dari. Berarti yang ini kita ambil yang negatif. Nah, dari sini daerah arsiran ini langsung bisa kita buat intervalnya adalah interval yang membuat kurva fx selalu turun berada pada x. Nilai 3 ini ruasnya arahnya ke kiri, berarti lebih kecil 3, lebih besar 1. Nah, kira-kira seperti ini jawaban nomor 1, berada pada pilihan C. Soal nomor 2. Grafik fungsi Gx X pangkat 3 tambah 3X pangkat 2 tambah 5 tidak pernah naik untuk nilai-nilai pilihan yang ada di bawah ini dari A sampai E. Nah, baiklah. Berarti kalau misalnya kita kembali ke menit-menit awal, tadi saya ada menjelaskan kurva keterangannya. Kalau dia tidak pernah naik, berarti ada pada poin yang E, yaitu f aksen X lebih kecil sama dengan 0. Nah, langsung saja. Langkah pertama adalah mencari turunan dari fungsi Gx. Gx nya diketahui X pangkat 3 tambah 3X pangkat 2 tambah 5. Nah, di sini kita cari turunan Gx. Turunan X pangkat 3 berarti ini 3X pangkat 2. Kemudian tambah 2 kali 3 6X. Turunan dari 5 adalah 0. Nah, syarat fungsi Gx tidak pernah naik adalah G aksen X kecil sama dengan 0. Nah, kita tahu G aksennya hasil yang diperoleh adalah 3X kuadrat tambah 6X kecil sama dengan 0. Nah, yang ini kita sederhanakan dengan sama-sama kita bagi 3. Berarti fungsi ini berubah menjadi X kuadrat tambah 2X kecil sama dengan 0. Nah, bentuk persamaan kuadrat X pangkat 2 tambah 2X kita faktorkan. Yang pertama kita keluarkan X, kemudian ini berubah menjadi X tambah
2. Kenapa seperti ini? Karena X dikali X sama dengan X kuadrat. X dikali positif 2, positif 2X. Di sini kita peroleh X ini sama dengan 0 atau X sama dengan negatif 2. Nah, dari nilai yang kita peroleh ini bisa kita buat garis bilangan. Karena di sini lambang ketaksamaan yang digunakan adalah lebih kecil sama dengan seperti di sini bulat hitam. Ini kita buat 0 dan negatif 2. Nah, untuk memudahkan kita buat titik uji. Kita ambil titik uji sama dengan 1. Kita substitusikan ke X pangkat 2 tambah 2X. Diperoleh 1 kuadrat tambah 2 kali 1. 1 kuadrat 1 tambah 2 sama dengan 3. Berarti di sini hasilnya adalah positif 3. Berarti nilai 1 berada di sebelah ruas 0. Ini positif, ini negatif, ini positif. Karena lambang ketaksamaannya adalah lebih kecil, berarti kita ambil yang negatif. Ini ruas yang diarsir. Berarti hasil akhirnya adalah X 0 arahnya ke kiri berarti lebih kecil. 0, negatif 2 arahnya ke kanan berarti lebih besar dari negatif 2. Hasil pilihan jawabannya berada pada pilihan. Mohon maaf sebelumnya, yang ini ada keterangan bahawa ini adalah bulat hitam. Berarti lambang ketaksamaannya ada tanda sama dengannya. Berarti jawabannya adalah yang poin A. Soal nomor 3. Untuk soal nomor 3 diberikan fungsi Gx 2x pangkat 3 dikurang dengan 9x pangkat 2 tambah 12x. Interval yang memenuhi kurva fungsi Gx selalu naik. Kita kembali ke menit yang pertama tadi bahawa di keterangannya kalau fungsi yang kurvanya selalu naik iaitu f aksen x lebih besar dari 0. Baik, langsung saja kita coba jawab soal nomor 3. Langkah pertama adalah kita carikan turunan dari fungsi Gx iaitu 2x pangkat 3 kurang 9x kuadrat tambah 12x. Turunan Gx pangkat dikali dengan 2 menjadi 6x pangkat 2, pangkat dikali 9 sama dengan 18x tambah 12. Baik, syarat fungsi Gx selalu naik adalah G aksen X lebih besar 0. Berarti kita isikan G aksen X nya adalah 6x pangkat 2 kurang 18x tambah 12 lebih besar 0. Bentuk persamaan kuadrat ini kita sederhanakan dengan sama-sama kita bagi 6. Berarti dia ini berubah menjadi x kuadrat kurang 18 bagi 6 3x, 12 bagi 6 tambah 2. Nah, untuk kasus seperti ini kita harus kembali mencari dua buah angka. Ketika dikalikan nilainya adalah 2 dan ketika dijumlahkan nilainya adalah negatif 3. Berarti dia berada pada negatif 2 dan negatif 1. Negatif 2 ketika dikalikan dengan negatif 2 nilainya adalah 2. Negatif 1 ketika dijumlahkan dengan negatif 2 hasilnya adalah negatif 3. Berarti X kurang 1 dikali dengan X kurang 2. Berarti di sini nilai X yang pertama kita peroleh adalah 1 dan nilai X yang kedua kita peroleh nilainya adalah 2. Baik,
Dari hasil nilai X yang kita peroleh, kita buat garis bilangan. Karena di sini lebih besar, dia bulat putih. Nilainya 2 dan 1. Kita ambil titik ujinya adalah 0. Kita substitusikan ke X kuadrat kurang 3X tambah 2. Ini 0 kurang 0. 3 kali 0 tambah 2. Berarti hasilnya adalah positif 2. Nolnya berada di sebelah kiri nilai 1. Berarti di sini adalah positif. Ruas setelahnya adalah negatif. Dan ruas setelahnya adalah positif. Karena lambang ketaksamaan yang digunakan pada syarat fungsi selalu naik adalah lambang lebih besar, berarti di sini kita ambil yang tanda positif. Ini arah yang terhasil, yang satu lagi sebelah arah ke kanan. Berarti HP yang digunakan adalah yang pertama, nilai satunya arahnya adalah ke kiri, berarti X lebih kecil 1. Kemudian atau X lebih besar 2, karena 2-nya arahnya ke kanan. Nah, sekarang dari hasil ini kita coba lihat di pilihan kunci jawaban X kurang dari 1 atau X lebih besar dari 2. Nah, pilihan kunci jawabannya adalah C. Soal nomor 4, yaitu persamaannya diketahui grafik fungsi Px sama dengan X dikalikan dengan 6 kurang X dikuadratkan tidak pernah turun. Berarti kalau misalnya kita kembali ke menit pertama tadi, di sini dituliskan bahwa kalau tidak pernah turun, dia syaratnya adalah f aksen X lebih besar sama dengan 0. Berarti yang ini langkah pertamanya adalah mencari turunan dari fungsi Px X dikali dengan 6 kurang X dikuadratkan. Nah, ini langkah pertama, kita selesaikan dulu persamaan ini supaya dia tidak ada lagi tanda kurung. Jadi yang pertama, ini kita jabarkan dulu nilai 6 kurang X di pangkat 2. Baik, ini adalah bentuk pemfaktoran 6 kurang X dikali dengan 6 kurang X. Tapi kita pakai cara cepatnya, yaitu kalau ada 6 di pangkat 2, berarti yang ini nilainya 36. Kemudian kita ambil pangkat 2 dikali 6 sama dengan 12. 12 dikali dengan negatif X, berarti nilai ini adalah negatif 12 X. Kemudian di sini ada negatif X dipangkatkan 2. Ini hasilnya adalah X pangkat 2. Nah, di sini semua nilai yang ada ataupun semua suku yang ada di dalam tanda kurung kita kalikan dengan X. X dikali dengan 36, di sini hasilnya 36X. Kemudian kurang 12 X pangkat 2 ditambah dengan X pangkat 3. Nah, ini adalah persamaan dari fungsi Px. Nah, Px ini kita turunkan. P aksen X sama dengan 36X, turunannya adalah 36. Kemudian turunan dari negatif 12X pangkat 2 negatif 24X. Kemudian tambah dengan 3X pangkat 2. Nah, kita tahu bahwa tadi ada kita tampakkan bahwa kalau fungsi fx tidak pernah turun, syaratnya adalah syarat fungsi Px tidak pernah turun, yaitu berada pada keterangan P aksen X lebih
besar sama dengan 0. Nah, kita peroleh nilai turunan PX adalah 36 kurang 24X tambah 3X pangkat 2. Nah, untuk ini kita tulis terlebih dahulu ke dalam bentuk yang dari pangkat tertinggi sampai pangkat terendah. Berarti yang ini kita tulis 3X pangkat 2 negatif 24X dan positif 36 sama dengan 0. Nah, bentuk persamaan kuadrat ini kita sederhanakan dengan sama-sama kita bagi 3. Berarti persamaan ini berubah menjadi X pangkat 2 kurang 24 dibagi 3 nilainya adalah 8. X tambah 36 dibagi 3 nilainya adalah 12. Lebih besar sama dengan 0. Baik. Di sini kita faktorkan, kita carikan dua buah nilai ketika kita kalikan nilainya 12 positif. Kemudian ketika kita jumlahkan nilainya adalah negatif 8. Baiklah, kita coba nilai negatif 6 dengan negatif 2. Kita kalikan negatif 2 dengan negatif 6, nilainya adalah positif 12. Kemudian ketika kita jumlahkan negatif 2 dengan negatif 6, hasilnya adalah negatif 8. Jadi di sini hasilnya X kurang 2 dikali dengan X kurang 6. Nah, ketika kita proses, nilai X ini adalah sama dengan 2 dan atau X yang satu lagi nilainya adalah 6. Nah, karena nilai X-nya sudah kita ketahui yaitu 2 dan 6, berarti bisa kita buat garis bilangan karena lambang yang digunakan adalah lambang ketaksamaan lebih besar sama dengan yang ini bulat hitam. Hasilnya 6 dan 2. Untuk memudahkan kita ambil titik ujinya sama dengan 0. Kita substitusikan ke X kuadrat. 0 kuadrat kurang 8 kali 0 ditambah 12. Hasilnya adalah positif 12. Berarti kalau titik ujinya 0, hasilnya adalah positif 0 berada di ruas kiri nilai 2. Positif, negatif, positif. Lambang ketaksamaan yang digunakan adalah lebih besar sama dengan. Berarti yang kita ambil arsilannya adalah yang arah positif, yaitu lebih kecil dari 2 dan lebih besar dari 6. Baiklah, kita buat himpunan penyelesaiannya, yaitu yang pertama kita ambil 2, arahnya ke kiri. Berarti X lebih kecil, karena di sini bulatnya hitam, lebih kecil sama dengan 2, atau X lebih besar sama dengan 6. Kita lihat kepilihan jawaban yang ada X lebih kecil sama dengan 2 atau X lebih besar sama dengan 6. Ia benar, berada pada poin C. Pada poin B. Baik, pembahasan kita selanjutnya yaitu materi kemiringan ataupun gradien dari garis singgung. Nah, kita mulai saja. Soal yang pertama, diketahui nilai kemiringan garis singgung pada kurva Y sama dengan sin X di absis pi per 6 adalah, di sini ada 5 buah pilihan kunci jawaban, yaitu A nilainya negatif 1, B negatif 1 per 2, C 0, D 1/2, dan E adalah 1. Baik,
Langsung saja, mungkin nilai kemiringan ini termasuk ke dalam kategori materi yang mudah. Langkah pertama adalah kita cari dulu nilai yang diketahui ataupun persamaan yang diketahui, yaitu Y sama dengan sin X. Di sini Y ini kita umpamakan Fx sama dengan Y sama dengan sin X. Berarti langkah pertama yang harus kita kerjakan adalah kita cari turunan dari sin X. Di sini sin X dia berada di absis. Absis ini kita buat X sama dengan pi per 3. Turunan dari sin X adalah, turunan sin adalah cos X. Karena absisnya adalah pi per 3, berarti yang ini F aksen pi per 3. Di sini juga berubah, cosnya adalah pi per 3. Berarti nilai yang diperoleh adalah nilai dari cos pi per 3. Kita tahu bahwa pi per 3 ini nilainya dia sama dengan cos 60 derajat. Kita tahu bahwa di tabel nilai sudut istimewa cos 60 derajat ini adalah 1/2. Berarti jadi nilai kemiringan ataupun gradien garis singgung pada kurva, mungkin ini ejaannya ejaan seperti pada soal, Y sama dengan sin X di absis pi per 3 adalah 1/2. Berarti pilihan kunci jawabannya ada pada D. Soal selanjutnya, nilai kemiringan garis singgung pada kurva Y sama dengan cos X tambah 2 di absis pi per 3. Berarti Y ini adalah Fx sama dengan Y. Berarti langkah pertama kita turunkan Fx. Turunan cos X adalah min sin X. Turunan 2 adalah 0 di absis X pi per 3. Berarti kita ganti X-nya pi per 3 negatif sin pi per 3. Kita tahu bahwa nilai pi per 3 yaitu setara dengan sin 60 derajat. Jadi kita tahu di sudut istimewa bahwa nilai sinus 60 derajat dia sama dengan 1/2 akar 3. Karena di sini ada negatif, berarti hasilnya adalah negatif 1/2 akar 3. Nah, kalau kita buat ejaannya, jadi nilai kemiringan garis singgung pada kurva Y sama dengan cos X tambah 2 di absis pi per 3 sama dengan adalah min setengah akar 3, berada pada pilihan nomor B. Soal selanjutnya yang ketiga yaitu materi kemiringan ataupun gradien garis singgung
Soalnya adalah besar gradien garis singgung pada kurva fx sama dengan tan x negatif 2 di absis x sama dengan pi per 6. Baik, langsung saja. Fx nya diketahui dengan x kurang 2 di absis x sama dengan pi per 6. Langkah pertama kita turunkan fungsi fx. Turunan tangan x adalah sekan kuadrat x. Turunan dari negatif 2 adalah 0. Dengan x absisnya pi per 6. Berarti x nya kita ganti dengan pi per 6. Sekan kuadrat pi per 6. Berarti pi per 6 ini dia setara dengan 30 derajat. Pembagiannya adalah nilai pi kalau pada trigonometri itu nilainya setara dengan 180 derajat. Dibagi dengan 6 menjadi 30 derajat. Berarti tinggal kita buka tabel nilai sudut istimewa. Nilai secant ataupun nilai secant 30 derajat. Nilainya adalah 2 per 3 akar 3. Karena sekannya dikuadratkan, berarti nilai ini tinggal kita kuadratkan saja. Kita kuadratkan 2 kuadrat nilainya adalah 4, 3 kuadrat nilainya adalah 9, akar 3 nilainya 3. Berarti nilainya adalah 3 kali 4, 12 per 9. Bisa kita sederhanakan lagi dengan sama-sama kita bagi 3, yaitu 4 per 3. Nah, berarti nilai gradien garis singgung pada kurva fx sama dengan tan x kurang 2 di absis x sama dengan pi per 6 adalah, kalau misalnya kita tulis 12 per 9, dia tidak ada di pilihan kunci jawaban. Berarti kita ambil bentuk sederhana dari 12 per 9, yaitu 4 per 3. Berada pada poin B. Soal selanjutnya yaitu soal keempat, masih dalam materi kemiringan ataupun garis gradien garis singgung. Soalnya besar gradien garis singgung pada kurva gx sama dengan 3 kotangan x di titik pi per 4,2. Baik, langsung saja. Fungsinya dalam fungsi gx nilainya 3 kotangan x di titik pi per 4,2. Nah, sebelum kita selesaikan soal ini, kita harus tahu dulu bahwa kalau misalnya ada titik ordinat pi per 4,2 ataupun titik koordinat, kita harus tahu dulu bahwa di sini untuk keterangan pi per 4 dia namanya absis. Kemudian 2 ini namanya ordinat. Berarti di sini kita kerjanya yang kita gunakan adalah nilai absisnya, yaitu pi per 4. Nah, sekarang di sini kita cari dulu bagaimana turunan dari 3 kotangan x. Turunan 3 kotangan x, kita tahu bahwa turunan kotan x adalah 3 dikali dengan min kosekan kuadrat x. Kemudian turunan dari x adalah 1. Berarti di sini penyelesaiannya adalah 1 dikali dengan 3 dikali dengan negatif kosek kuadrat x. Berarti di sini negatif 3 kosekan kuadrat x. Absisnya diketahui, yang kita ambil adalah pi per 4. Berarti di sini g pi per 4 nilainya adalah min 3 kosekan kuadrat pi per 4. Kita tahu bahwa
nilai pi per 4 ini setara dengan 45 derajat. Kalau misalnya perhatian kita tertuju pada nilai sudut istimewa bahawa nilai kosekan 45 derajat nilainya adalah akar 2. Karena ini koset kuadrat berarti ini dikuadratkan. Nilainya negatif 3 dikali dengan akar 2 dikuadratkan. Akar 2 dikuadratkan nilainya adalah 2. 2 dikali dengan negatif 3 adalah negatif 6. Ini merupakan nilai gradien garis singgung pada kurva G X sama dengan 3 kotangan X di absis pi per 4. Mungkin kalau kita perhatikan soalnya, di sini tidak ada pilihan kunci jawaban, tapi yakinkanlah bahwa soal ini jawabannya benar untuk yang persamaan Gx 3 kurang kota 3 dikali dengan kotan X ataupun 3 kotan X. Kemudian untuk pilihan jawaban ini mungkin soalnya beda lagi, mungkin soalnya Gx-nya diketahui Gx sama dengan 3 kurang kotangan X. Baiklah, untuk rekan matematika semuanya, untuk menyelesaikan soal ini silahkan dijawab di kolom komentar. Pilihan jawabannya yaitu A, B, C, D dan E dengan titik absisnya 4/2. Sekian dan terima kasih. Sekianlah untuk pembahasan gradien, garis singgung dan fungsi naik serta juga fungsi turun. Mudah-mudahan bermanfaat. Silahkan di share, like and comment. Jangan lupa untuk di subscribe channelnya untuk kelancaran channel rekan matematika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.